السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah sholat subuh yang saya muliakan, pada tausiah singkat kali ini kita ingin menyampaikan bahwasanya hari ini kita memasuki 21 Ramadan. Sejak kemarin terbenamnya matahari, berarti Ramadan telah berlalu, bukan hanya setengah. Akan tapi Ramadan hari ini sudah berada di perhitungan hari-hari terakhir, dan ini jelas menunjukkan berjalan waktu itu begitu cepat, dan manusia itu begitu banyak yang lalai, sehingga kita mudah mendengar dan mendapatkan orang meminta ide mengatakan, "Anak teteh kalimat kata tidak sadar ini itu karena lalai. Waktu memang cepat, singkat, dan Allah sudah bahasakan Ramadan ayat ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Sebagaimana hidup kita juga singkat, dan waktu dunia ini juga singkat. Hadirin berbahagia, kalau seandainya bisa dikatakan di antara waktu Ramadan ataupun sudah 20 hari Ramadan yang lalu berlalu, dalam bahasa dikatakan sudah berlalu pergi, maka ketahuilah bahwasanya sisa beberapa hari sampai selesai Ramadan ini itu zahabun. Kalau yang telah berlalu dikatakan zahab, maka yang sisanya dikatakan zahab, emas. Bahkan sebenarnya bisa dilihat dengan emas, tapi untuk mengungkapkan sesuatu yang berharga di bahasa dengan sebutan emas. Dia tidak sama dengan terlalu. Dan itu ada pada pemahaman orang-orang yang ingin mengejar, ingin menutupi segala kekurangan hari-hari yang telah berlalu. Ada ungkapan yang mengatakan, al-ibratu bihusnil nihayah la bisu'il bidayah. Yang menjadi penilaian, yang menjadi ukuran itu ada pada akhirnya. Akhirnya bagaimana? Di husnul nihayah, pada akhir yang baik, bukan pada awal yang buruk. Al-ibratu bi husnul nihayah la bi su'il bidayah. Yang menjadi penilaiannya adalah di akhir yang baik,
bukan di awalnya yang buruk. Orang di awal hidupnya tidak sedikit yang dalam keadaan kafir. Para sahabat radhiyallahu alaihim umumnya mereka orang-orang yang sebelum datang Nabi Muhammad SAW adalah musyrik. Bahkan ketika awal datang Nabi Muhammad SAW, mereka di antaranya adalah penentang dakwah. Bukankah itu awal yang buruk? Tapi bagaimana akhirnya? Akhirnya adalah kesudahan yang baik. Mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini tidak didapatkan dan tidak bisa didakwakan oleh seorang manapun, dan tidak bisa diberikan gelar ini oleh lembaga akademik manapun. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada bisa. Bukan pengakuan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesudahan yang baik. Dan semua orang beriman berharap bagaimana kesudahan hidupnya husnul khatimah, kesudahan yang baik. Di sini yang menjadi nilai. Hadirin sekalian, inilah yang dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya patokan amal itu ada di akhirnya. Sesungguhnya patokan amal itu ada di akhirnya. Ini sesuatu yang mudah kita alami. Hadirin berbahagia. Maka sekarang kita berada di akhir Ramadan. Saya mengajak diri saya kita semua untuk lebih baik lagi ibadah kita. Hari-hari Ramadan kita bukan hanya puasanya, tapi segala waktu yang ada pada Ramadan ini kita maksimalkan lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau ditanyakan kepada saya, bagaimana untuk menjadi Ramadan ini lebih besar pahala, terlebih khusus di akhir-akhir Ramadan, bagaimana caranya untuk lebih besar pahala? Maka jawabannya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan dalam agama yang mulia ini melainkan untuk menegakkan, melaksanakan zikrullah. Bukankah salat itu zikrullah? Wa aqimus sholata li dzikri. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang ibadah umrah dan haji, sejak awalnya sampai kesudahannya itu semua zikrullah. Tawaf li iqamati dzikrillah, sa'i zikrullah, orang melempar jamrah zikrullah, wukuf di Arafah zikrullah, mabit di Muzdalifah dan di Mina zikrullah. Tidak ada ibadah yang tidak zikrullah. Hadirin yang sekalian, maka kita lihat Rasulullah SAW disebutkan beliau adalah orang yang sentiasa berzikir dalam keadaan bagaimanapun. Yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasul orang yang senantiasa berzikir
dan senantiasa hidupnya dalam kondisi connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus di akhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lebih memfokuskan posisi fisiknya yang sudah pasti juga ruhnya beliau untuk fokus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mencari tempat terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid. Masjid ini yang disebut dengan bahasa i'tikaf. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya i'tikaf adalah seseorang melazimkan diri di satu tempat yang namanya masjid dengan niat, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah bentuk ketaatan kepada Allah. Itu i'tikaf. Maka dari definisi ini, sebagai disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam Hifdzus Sunnah dan para ulama lainnya, i'tikaf itu tempatnya di masjid. Dan ketika di masjid, dari definisi tadi, tujuannya bukan main. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus zikrullah. Hadirin sekalian, sehingga Ibnu Hajar dan para ulama lainnya menukilkan ijma', terkhususnya bagi para laki-laki yang mereka hendak i'tikaf, maka tidak dikatakan i'tikaf kecuali di masjid. Sehingga saya ada beberapa ulama yang menukilkan ijma', atau paling rendah membahasakan ittifaq. Berbeda dengan kaum wanita, jumhur para ulama juga mengatakan di masjid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf setelah beliau meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh istri-istri beliau beriktikaf. Berkaitan dengan kaum perempuan, di sini ada perbedaan dengan para ulama dalam mazhab Hanafiyah. Mereka mengatakan boleh di tempat ibadah di rumah mereka selain di masjid. Akan dari jumhur para ulama mengatakan tempatnya ada di masjid. Hadirin sekalian, maka dari hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang i'tikaf, kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah i'tikaf bukan hanya 10 akhir, tapi bahkan di 20. Beliau i'tikaf 20 hari Ramadan. Sebagaimana hadis yang sahih telah disebutkan hadis Bukhari bahwasanya Rasul juga pernah i'tikaf di bulan Syawal. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf itu boleh kapanpun, boleh kapanpun, dan menjadi penekanan yang sangat sunnah muakkadah ketika itu di bulan Ramadan di 10 akhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan i'tikaf sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Hadirin sekalian, maka dari sini kita memahami bahwasanya i'tikaf bagi yang tidak mampu ataupun bagi yang belum selesai kewajiban keluarga, tanggung jawabnya yang berhubungan dengan
Dia masuk masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu berapa saat, dihitung i'tikaf. Walaupun tidak sebagaimana i'tikaf Rasulullah SAW, fokus yang khusus untuk 10 akhir. Karena begini, i'tikaf 10 akhir itu jumhur ulama mengatakan masuknya seseorang ke dalam masjid ketika terbenamnya matahari di sore hari sejak hari 20 kemarin berarti. Dia tidak keluar kecuali setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan atau malam Lebaran, baru pulang ke rumah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dimulai sejak sekarang, ini hari 21, terbit fajar, dia masuk dalam masjid dan tidak keluar kecuali nantinya ibadah terakhir. Namun pendapat yang pertama jumhur tadi, para ulama mengatakan itu lebih kuat. Hadirin sekalian, adapun waktu i'tikaf yang bebas dari lainnya, para ulama mengatakan barang siapa ingin i'tikaf di harinya bukan di malamnya, maka dia masuk sejak fajar, masuk sholat subuh di fajar masjid, dan kalau i'tikaf hari selesai setelah terbenamnya matahari, itu i'tikaf hari. Bahkan ini mana boleh i'tikaf orangnya kita mau di sebuah tubik di mana kita dulu dari terawih, kebetulan kita ada kewajiban masuk ke salat asar. Atau dia i'tikaf malam, maka dia mulai ketika terbenamnya matahari, dia keluar setelah sholat subuh. Hal ini sebenarnya itu sedikit rangkuman kecil terhadap pendapat para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentang masalah i'tikaf. Ala kulli hal, kalau boleh kita bahasakan sekarang itu, kalau tidak ada kegiatan yang mendesak di luar, maka di masjid aja. Kalau hari-hari ini kan syiarnya yang ada di mana-mana, kalau tidak ada yang mendesak di luar rumah, di rumah aja. Kalau boleh saya ajak kita menggantikannya. Kalau tidak ada yang mendesak di luar masjid, ya di masjid aja. Hadirin sekalian, sudah banyak kita waktu di luar masjid, maka fokuslah di masjid. Tapi usahakan jangan dibawa sesuatu yang membawa kita fisik di masjid tapi roh di luar masjid, itu jangan. Bisa kita atur, HP ini bisa kita atur, bisa kita atur dia di harinya berapa jam kita aktifkan, bisa, dan itu bisa. Saya tutup, saya punya kawan yang sangat menginspirasi saya. Jadi sudah hampir 20 tahun kejadian ini. Ini kawan, Masya Allah, tabarakallah, orang yang soleh, wala yuzakki 'ala Allah ahad. Beliau punya HP, sejak keluar HP itu punya HP. Tapi ketika ditelepon, sering HP-nya enggak aktif. Sehingga ketika saya tanya, bukan enggak diangkat, enggak aktif. Saya bilang, Ustaz, pakan HP Ron HP-nya aktif telepon Nordin. Subhanallah, jawabannya singkat dan semua terkesan. Tunggu, Bele HP ni, ji atau tanya pertanyaan atau ji.
Sini fikir, kejap pajan fikir habis kaji yang tu lagi. Oh musuh tu ada cok betul mudik di mulut kejap pajan. Tanya pelak habis ku habis. Alhamdulillah kalau aku lagi anjir dah udah sampai ini. Dan hanya putus satu orang. Jadi buku seseorang kata nak pelak yang berdua, ke SMS macam. Zaman dalam WA SMS saja untuk lomba ilmu nawate yang buka HP dan teori untuk nawate yang buka HP untuk lomba pertanyaan kalau ada telepon lomba jadi kita kebiasaan tahu HP itu ni kalau orang gino tinggal HP susah. Hadirin berbahagia, saya ingin menyampaikan ini di antara penghalang kita hari ini. Tangan apa yang dikatakan orang masjid anak itu baca HP. Maka saya tertarik dengan kondisi Masjid Nabawi ini sekitar 10 tahun 15 tahun yang lalu. Selama saya ada di sana. Makna baca hati dilarang atas hati. Kalau sekarang sudah tersedia fasilitasnya, kondisinya beda. Kesibukan orang berbeda, fokus orang berbeda. Hadirin sekalian, maka di akhir pembicaraan kita yang sekarang ini mengatakan bahwasanya maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk itu. Ijtihad Lailatul Qadar fil 10 awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar sebelum akhir Ramadan. Bagaimana mencari? Dengan cara yang tadi, i'tikaf atau fokus di masjid dengan ibadah. Karena di rumah ada kalanya kita lebih mudah tergiur untuk tidur. Di masjid dan alhamdulillah saya kira masjid terbuka, bukan di depannya tapi di dalamnya dibuka. Bagi saya yang i'tikaf dibuka kapan pun. Maka usahakan masjid ini yang terdekat dengan kita untuk kita maksimalkan kita ada di sini. Walaupun tidak sempurna, jika sempurna maka lebih baik. Walaupun tidak sempurna, 10 malam terakhir usahakan kita ada di sini. Tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan kita lalai, ada yang mengingatkan di sini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dan terakhir di hari-hari terakhir ini kita lebih baik diberikan sebelum terakhir pada Ramadan sebelumnya. Karena sungguh semua orang akan melalui Lailatul Qadar. Yang tenun, yang jaga, mandung lewat Lailatul Qadar. Ya, anak mumpuk, doa anak mumpuk, Lailatul Qadar dia lewat. Semua dapat Lailatul Qadar. Bahkan na'udzubillah ada yang orang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa dia Lailatul Qadar? Dengan dengut, dengan qiyam. Maka dikatakan man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Ya kan? Barang siapa yang qam, antara terjemahannya dikatakan Allah melaksanakan qiyamul lail, salat, beribadah, man qama Lailatul Qadar. Hadis muttafaq alaih. Ada orang yang dalam Ramadan cari Tuhan dengan tidur. Lewat juga dengutnya. Andul. Enggak boleh medok. Hanya lewat pun orang tahu dia medan. Lewat hang teh, hang teh dengut. Medok lewat, orang tahu kata lewat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hadirin, mudah-mudahan maaf mungkin bukan lagi singkat. Tapi yang saya katakan singkat juga senang. Hidup kita semua singkat. Jangan dipersingkat lagi. Udah singkat.
anggap masih panjang, singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian,